Jauh di Samudra Atlantik, puluhan mil dari pesisir tenggara Brasil, terdapat sebuah pulau kecil terpencil yang tampak sunyi dan misterius. Namanya Ilha da Queimada Grande. Malam hari, di tengah lautan luas yang hanya diterangi cahaya bulan, pulau ini tampak seperti titik hitam yang terisolasi dari peradaban manusia. Dikelilingi ombak yang bergulung perlahan, seolah menyimpan rahasia kelam. Saat fajar menyingsing, pemandangan udara mengungkapkan wujud asli pulau ini. Luasnya hanya sekitar 100 hektar. Sebagian besar tertutup hutan lebat yang hijau pekat, sementara sisanya adalah bebatuan tajam. Tidak ada pantai berpasir yang ramah untuk berlabuh. Garis pantainya curam dan berbatu, membuatnya hampir mustahil untuk didekati oleh kapal biasa. Pulau ini tampak seperti benteng alami yang tidak bersahabat. Pulau ini lebih dikenal dengan julukan yang mengerikan, Pulau Ular. Nama ini bukan sekadar legenda atau mitos, melainkan fakta ilmiah yang dingin. Di setiap jengkal tanahnya, di setiap cabang pohonnya, hidup ribuan ular berbisa. Di sini tidak ada desa, tidak ada jalan setapak, apalagi penduduk. Yang ada hanyalah alam liar dan populasi predator mematikan yang berkembang biak tanpa gangguan manusia sedikit pun. Untuk memahami bagaimana pulau ini menjadi begitu berbahaya, kita harus kembali ke masa lalu. Sekitar 11.000 tahun yang lalu. Saat itu, permukaan laut jauh lebih rendah, dan Ilha da Queimada Grande sebenarnya masih terhubung dengan daratan utama Brasil. Pulau ini hanyalah sebuah bukit di ujung sebuah tanjung yang luas. Namun, seiring berakhirnya zaman es, permukaan laut mulai naik secara dramatis. Air laut perlahan-lahan menelan daratan di sekitarnya, hingga akhirnya memisahkan bukit ini dari benua. Sebuah populasi ular yang awalnya hidup di daratan pun terjebak di pulau yang baru terbentuk ini. Terisolasi selama ribuan tahun, mereka berevolusi secara unik, beradaptasi dengan lingkungan baru yang ekstrem. Spesies yang lahir dari isolasi ini adalah Golden Lancehead, atau dalam nama ilmiahnya, Bothrops insularis. Ular ini adalah spesies endemik, yang berarti hanya dapat ditemukan di pulau ini dan tidak ada tempat lain di dunia. Terlihat bergelung di dahan pohon atau tersembunyi di balik dedaunan. Kulitnya yang berwarna kuning keemasan tampak indah, namun mematikan. Golden Lancehead adalah anggota keluarga Pit Viper, kelompok ular yang dikenal dengan bisanya yang kuat. Namun, bisa dari Golden Lancehead ini berevolusi menjadi jauh lebih kuat dibandingkan kerabatnya di daratan. Racunnya diperkirakan 3 hingga 5 kali lebih poten. Sebuah adaptasi mematikan yang terbentuk karena tekanan evolusi di habitatnya yang unik. Karena terisolasi di pulau kecil tanpa mamalia darat. Sebagai mangsa, ular-ular ini harus mengalihkan target buruan mereka ke atas, yaitu burung. Setiap tahun, burung-burung laut yang bermigrasi singgah di pulau ini untuk beristirahat. Momen inilah yang menjadi kesempatan bagi Golden Lancehead untuk berburu. Mereka adalah pemburu arboreal, menunggu dengan sabar di kabang-kabang pohon untuk menyergap mangsanya. Karena mangsanya adalah burung yang bisa terbang dengan cepat, evolusi mendorong bisa ular ini untuk bekerja dengan sangat cepat. Racunnya dirancang untuk melumpuhkan burung dalam hitungan detik, sebelum mangsanya sempat terbang dan kabur ke laut. Bagi manusia, efek dari bisa ini sangat mengerikan, menyebabkan kerusakan jaringan parah, pendarahan internal yang masif, gagal ginjal, dan kematian sel otak. Perkiraan ilmiah menyebutkan ada sekitar 2.000 hingga 4.000 ekor Golden Lancehead yang hidup di pulau sekecil ini. Ini berarti ada sekitar 1 hingga 5 ular di setiap meter persegi di beberapa area. Kepadatan populasi ini menjadikannya salah satu tempat dengan konsentrasi ular berbisa tertinggi di dunia. Setiap langkah di pulau ini adalah pertaruhan nyawa. Karena bahaya yang luar biasa ini, pemerintah Brasil secara resmi melarang siapapun untuk menginjakkan kaki di Ilha da Queimada Grande. Larangan ini diberlakukan untuk melindungi keselamatan manusia dan juga untuk tujuan konservasi, melindungi ekosistem unik pulau tersebut. Hanya ilmuwan berlisensi dan personel Angkatan Laut Brasil yang diizinkan berkunjung dengan pengawasan ketat. Meskipun kini terlarang, pulau ini pernah dihuni manusia. Antara tahun 1909
hingga 1920-an, sebuah mercusuar dibangun dan dioperasikan di sana. Seorang penjaga mercusuar dan keluarganya tinggal di pulau ini. Namun, kisah mereka berakhir tragis dan menjadi bagian dari legenda lokal yang menyeramkan, menambah aura mistis pada pulau ini. Meski cerita rakyat seringkali mendramatisir nasib penjaga mercusuar, menyebut mereka tewas karena serangan ular massal, tidak ada catatan resmi yang mengkonfirmasi hal tersebut. Namun, legenda semacam ini ditambah dengan kisah-kisah nelayan yang mengaku pernah melihat korban gigitan ular, terus hidup dan memperkuat reputasi pulau ini sebagai tempat terkutuk yang sebaiknya dihindari. Ironisnya, racun yang begitu mematikan ini juga menyimpan potensi besar bagi dunia kedokteran. Para ilmuwan yang berani memasuki pulau ini mengumpulkan sampel bisa golden lancehead untuk diteliti. Senyawa dalam racunnya ternyata memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi obat-obatan, terutama untuk mengatasi tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan penggumpalan darah. Meskipun populasinya padat di satu lokasi, status golden lancehead justru sangat rentan. Karena hanya hidup di satu pulau kecil ini, spesies ini sangat terancam punah. Perubahan iklim, penyakit, atau perburuan liar bisa dengan mudah memusnahkan seluruh populasinya. Oleh karena itu, IUCN mengklasifikasikannya sebagai spesies yang terancam kritis. Pulau Ular adalah sebuah paradoks. Di satu sisi, ia adalah surga alami dengan laut biru jernih, hutan hijau yang rimbun, dan langit yang cerah. Namun di balik keindahan itu, tersembunyi bahaya mematikan di setiap sudut. Bayangan ular yang meliuk di antara dedaunan menjadi pengingat bahwa alam bisa menjadi sangat indah sekaligus sangat berbahaya. Penelitian di pulau ini adalah tantangan besar. Para ilmuwan harus mengenakan pakaian pelindung tebal dan selalu waspada terhadap ular yang bisa muncul dari mana saja. Tidak ada fasilitas apapun di sana, dan setiap kunjungan memerlukan izin khusus serta pengawalan dari Angkatan Laut Brasil yang secara rutin memeriksa mercusuar otomatis di pulau itu. Ekosistem di Ilha da Queimada Grande sangat unik dan rapuh. Rantai makanannya sangat terbatas. Ular berada di puncak rantai makanan, memangsa burung migran yang menjadi sumber protein utama. Kehidupan di pulau ini sepenuhnya bergantung pada siklus migrasi burung, sebuah keseimbangan alam yang telah bertahan selama ribuan tahun. Di era media sosial, banyak mitos dan informasi berlebihan tentang pulau ular yang tersebar luas. Cerita tentang pulau yang dipenuhi jutaan ular, atau langkahmu pasti menginjak ular, seringkali dibesar-besarkan. Penting untuk membedakan fakta ilmiah dari sensasionalisme. Populasi ular memang padat, tapi tidak se-ekstrim yang digambarkan dalam banyak cerita horor di internet. Pada akhirnya, Ilha da Queimada Grande lebih dari sekadar tempat berbahaya. Ia adalah sebuah laboratorium hidup yang luar biasa, tempat kita bisa mempelajari evolusi dalam aksi, tantangan konservasi spesies yang terisolasi, dan interaksi ekstrem antara predator dan ekosistemnya yang terbatas. Pulau ini adalah bukti nyata kekuatan adaptasi alam. Matahari terbenam di cakrawala, mewarnai langit dengan gradasi oranye dan ungu. Gelombang laut memecah pantai berbatu dengan ritme yang tenang. Manusia mungkin dilarang masuk, tetapi dari kejauhan, ilmu pengetahuan terus berupaya membuka tabir misteri yang tersimpan rapat di pulau kecil yang penuh dengan ular emas ini. Sebuah dunia terlarang yang menyimpan rahasia kehidupan dan kematian.